Harta kekayaan Budi Aris Setiadi, Menteri Koperasi diperiksa di Bareskrim Polri tembus 102 miliar rupiah. Pada Kamis 19 Desember 2024 siang, mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Wakil Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri Brigjen Arief Adiharsa membeberkan hal tersebut. Betul lagi diperiksa, ujar Arief saat dikonfirmasi. Namun apa tujuan pemeriksaan Budi Ari yang saat ini menjabat Menteri Koperasi terkait kasus apa tidak dijelaskan lebih lanjut. Arief menyarankan agar pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ditanyakan ke Ditreskrim Suspolda Metro Jaya. Kedatangan Budi Ari di Bareskrim tak terendus awak media. Menurut kabar yang beredar, Budi Ari tiba pada pukul 10 pagi. Sebagai informasi, Budi Ari pertama kali menjabat di kementerian saat menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi PDTT pada tahun 2019. Selanjutnya, dia menjabat sebagai Menkominfo pada Juli 2023 menggantikan Johnny G. Plate yang terjerat kasus korupsi pengadaan BTS Bakti Kominfo. Lalu berapa harta kekayaan Budi Ari saat ini setelah menjabat sebagai menteri? Budi Ari pertama kali melaporkan harta kekayaannya kepada KPK pada tahun 2019 saat menjabat sebagai Wamen PDTT. Berdasarkan laporan tersebut, harta kekayaan Ketua Relawan Pro Jokowi itu mencapai 100 miliar rupiah. Sementara ketika menjadi Menkominfo, hartanya 102 miliar rupiah dan tercatat tak memiliki utang berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK periodik 2023 yang dilaporkannya pada 27 Maret 2024. Berikut rincian harta kekayaan Budi Ari pada tahun 2023, tanah dan bangunan 62 miliar 758 juta 900 ribu rupiah. Alat transportasi dan mesin 830 juta rupiah. Jadi total harta kekayaannya 102 miliar 117 juta 900 ribu rupiah. Budi boleh maju sedikit Pak. Maju sedikit Pak Budi, mau izin. Bapak, gimana pemeriksaan di dalam Pak? Nah, gini, teman-teman media sekalian, saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdis. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam pembinaan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Gitu ya. Terima kasih. Berapa pertanyaan Pak? Tadi pemeriksaan dari jam 10 ya Pak? Dari jam berapa Pak tadi? Berapa jam? Pokoknya tunggu keterangannya. Bapak dari jam berapa Pak? Dari jam berapa tadi Pak? Ya. Bapak kan digeledah benar Pak? Budi Ari sedang diperiksa di Bareskrim Polri, lebih khususnya oleh Korps Pemberantasan Korupsi Polri. Kenapa nggak KPK? Apakah KPK sudah tidak punya keberanian karena terkait dengan deal-deal politik sebelumnya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya kira ini harus kita apresiasi, ini harus kita berikan aplaus ya. Oke. Dan tentu ini yang diharapkan oleh rakyat, adanya pemeriksaan yang di atasnya. Karena kan yang kemarin-kemarin terciduk, ditangkap segala macam itu kan levelnya level teknis gitu. Tadi saya sudah berkoordinasi dengan Kapolri, dengan Kapolda. Jadi intinya Kemkomdiki mempersilahkan untuk kepolisian, silakan diperiksa. Kita intinya ini juga buat kami bagus untuk bersih-bersih.
Dan kita sudah tekankan kepada jajaran internal untuk mendukung, dan kita keluarkan sekali lagi instruksi untuk mematuhi fakta integritas yang sebetulnya sudah kita buat sebelumnya dengan jajaran Kementerian Kominfo untuk sama-sama melawan judi online. Jadi mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan ini juga menjadi upaya baik untuk bersih-bersih di dalam sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk kita memerangi judi online. Di level strategis, apalagi di level katakanlah owners begitu, pemilik, backing. Nah ini yang kita harapkan, ini yang segera ditangkap itu adalah backingnya. Wah, repot kalau backingnya kena, nanti akan ngerembet kemana-mana. Ya enggak apa-apa, sekalian bersih-bersih. Kan kita senang sekali dengan pidato yang menggeloranya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Perlawanan terhadap koruptor, bahkan ke Antartika pun akan dikejar. Artinya apa? Artinya ini semua alat pembersih harus bersih, kan begitu. Alat pembersih itu apa? Sapu misalkan, lapel, kemudian yang buat bersih-bersih di pojok-pojokan ada alat-alat khusus. Nah, alat umum dan alat khususnya ini kan harus bersih dulu gitu. Baru bisa ruangan yang bernama Indonesia Raya itu kemudian menjadi dibersihkan dan bersih. Kalau alat pembersihnya juga kotor, ya mana bisa bersih? Maka nggak ada masalah. Nah, ya tentu buat kita sih nggak ada masalah ya. Karena kan kita nggak ada kepentingan apa-apa. Nah, yang repot tuh yang ada kepentingan-kepentingan di situ. Wah, kena nanti saya. Wah, kena nanti bos saya. Wah, kena nanti yang sebelah sana. Ya sudah. Ini kan yang Anda perbuat. Ya Anda tanggung jawab gitu. Anda harus pertanggungjawabkan. Itu yang akan terus-menerus kita tagih pada pemerintahan Prabowo Subianto. Pemirsa, inilah Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya, Jose Nicole. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi diperiksa di Mabes Polri siang ini. Namun pihak kepolisian masih enggan untuk mengungkap kasus apa yang berpotensi didalami kepolisian melalui mantan Menkominfo tersebut. Untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan Anwar Fuadi langsung dari Gedung Bareskrim Polri. Adi, selamat siang. Kapan Budi Ari tiba dan apakah kepolisian sudah mengungkap kasus apa yang hendak didalami? Ya, Jose, benar sekali kami juga mendapatkan informasi bahwa pada hari ini mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo di era Presiden Joko Widodo yaitu Budi Aris Setiadi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi ini menjalani pemeriksaan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Mabes Polri di Gedung Bareskrim Polri tempat saya melaporkan saat ini. Informasi yang kami terima tadi, informasi yang beredar di kalangan wartawan bahwa Budi Ari ini sudah tiba sejak tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun kami awak media tidak melihat kedatangan dari Budi Ari Setiadi di Bareskrim Polri. Tadi kami menanyakan pada sejumlah pihak juga tidak terpantau begitu kedatangan dari Budi Ari Setiadi, sehingga ini masih menjadi tanda tanya apakah Budi Ari benar datang tadi pada pukul 10 atau sebenarnya seperti apa, dan lewat pintu mana kami juga belum bisa memastikan karena ada beberapa akses masuk menuju ke gedung Bareskrim Polri ini. Seperti kalau kita belajar dari kasus Firly Bahuri, ada beberapa akses yang bisa digunakan gitu ya, sehingga tidak melulu aksesnya di tempat saya melaporkan saat ini, sehingga kami masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian terkait dengan pemeriksaan pada hari ini. Tapi setidaknya tadi dapat informasi dari Wakil Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri yaitu Brigjen Arif Adiarsa yang memang membenarkan bahwa saat ini tengah dilakukan pemeriksaan terhadap Budi Aris Setiadi. Terkait dengan materi apa pemeriksaan pada siang hari ini, ia enggan membeberkannya dan meminta tadi awak media untuk mengkonfirmasi langsung ke Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Kalau kita melihat lagi begitu ya, tadi disampaikan bahwa Budi Aris sedang diperiksa. Tadi kami juga sempat mengkonfirmasi langsung pada Budi Aris Setiadi via chat. Namun sejak kami mengirimkan pesan pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat sampai pada saat ini pukul 13.02 waktu Indonesia Barat belum ada respon sama sekali dari Budi Aris Setiadi, sehingga kita masih menunggu sebenarnya terkait dengan materi pemeriksaan ini berkaitan dengan apa. Kalau kita melihat dari profil dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Mabes Polri, tentu perkara yang ditangani tidak jauh-jauh atau berkaitan dengan kasus dugaan
dugaan korupsi begitu. Namun kami belum bisa memastikan kasus korupsi terkait dengan apa. Karena kalau kita melihat jabatan dari Budi Ari ke belakang itu tentu berkaitan dengan kementerian-kementerian yang ditempatinya. Terakhir ia menempati jabatan sebagai Menteri Komunikasi dan juga Informatika. Apakah berkaitan dengan itu atau ada hal lain? Nah, ini yang masih kami tunggu begitu keterangan dari aparat kepolisian, dan di sini belum ada yang memberikan keterangan karena memang tadi diminta untuk meminta keterangan langsung kepada Dirkrimsus Polda Metro Jaya, dan tadi awak media beberapa juga sudah mencoba untuk menghubungi Dirkrimsus Polda Metro Jaya untuk meminta keterangan atau clue terkait dengan pemeriksaan Budi Aris Setiadi pada siang hari ini di Mabes Polri, namun belum ada respon atau belum ada jawaban hingga saat ini, dan kami juga masih menunggu baik itu keterangan dari polisi ataupun keterangan dari Budi Aris Setiadi jika nantinya Budi Aris Setiadi melewati pintu ini dan juga bersedia untuk memberikan keterangan kepada awak media. Tadi juga sempat ada informasi yang beredar pemeriksaan terhadap Budi Aris Setiadi ini berkaitan dengan kasus judi online yang sebelumnya telah diungkap oleh Polda Metro Jaya. Tetapi sekali lagi belum ada kepastian terkait dengan hal ini karena kami masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian ataupun nanti keterangan dari Budi Aris Setiadi. Untuk sementara. Ya, jadi saya kira wajib terkait dengan judi online. Kan tadi kan dikatakan belum tahu ya. Ini pemeriksaan itu sudah sekitar 3 jam lebih lah berlangsung saat wawancara Metro ini. Dan itu belum selesai. Entahlah detik ini apakah sudah selesai atau belum, dan tentu kalau sudah nanti akan ada beritanya langsung ya di berbagai platform media sosial. Tapi ya wajib berkaitan dengan judi online. Meskipun misalkan ternyata dia tersangkut dugaan korupsi ketika dia menjadi wakil menteri ya, sebelum jadi Menkominfo kan sempat jadi wakil menteri dulu. Nggak apa-apa, tapi judi online harus juga terkait. Kenapa? Karena itu desakan publik.